Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk belajar tentang moderasi beragama bersama dengan channel Bahas Soal. Karena membahas itu lebih baik dibandingkan mempersoalkan. Jadi kita mulai saja soal nomor 1. Berikut ini yang bukan merupakan contoh sikap toleransi beragama adalah titik-titik. A. Tidak memaksakan keyakinan agamanya kepada orang lain. B. Menghargai perbedaan agama. C. Ikut serta dalam kegiatan keagamaan agama orang lain. D. Ikut serta dalam kegiatan keagamaan agamanya. E. Mendiskusikan perbedaan agama dengan orang lain. Nah, sebelum kita membahas satu persatu, kita harus memahami dulu apakah yang kemudian dinamakan sikap toleransi itu. Nah, toleransi itu berasal dari bahasa Latin, yaitu dari kata tolerare, yang berarti sabar dan menahan diri. Nah, seandainya kita artikan, kita terjemahkan, jadi sikap toleransi itu adalah sikap saling menghargai atau menghormati dan menerima perbedaan antara individu atau kelompok dalam hal keyakinan, pendapat, atau kepercayaan. Intinya, toleransi itu adalah sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan, ya. Perbedaan juga macam-macam, banyak ya. Jadi intinya menghargai perbedaan. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Yang bukan merupakan contoh sikap toleransi beragama itu yang mana? Jadi yang A. Tidak memaksakan keyakinan agamanya kepada orang lain. Oke, yang A ini adalah masuk ke dalam sikap toleransi, ya. Yang B, menghargai perbedaan agama, ini juga masuk ke dalam sikap toleransi. Yang C, ikut serta dalam kegiatan keagamaan agama orang lain. Nah, yang C ini seakan-akan toleransi, tetapi sebenarnya dia tidak toleransi. Kenapa? Karena Anda selaku umat beragama itu tidak dibolehkan ikut ke dalam kegiatan keagamaan orang lain. Kenapa demikian? Ya, peribadatan keagamaan agama lain itu adalah seperti hubungan vertikal, ya, antara Tuhan dan antara Tuhannya dan penganutnya. Sehingga ya Anda tidak boleh masuk ke dalam ranah itu. Kalau dalam ranah membantu, menyiapkan, mungkin ya membantu macam-macam, itu boleh, ya. Membantu pelaksanaan kegiatan gitu ya, menjaga, ya, itu dibolehkan. Tetapi kalau seandainya Anda ikut masuk ke dalam kegiatan keagamaan orang lain, itu tidak boleh. Kenapa? Ya beda server lah, bahasa sederhananya beda server. Nah, walaupun agama itu adalah benar, ya, semua agama itu benar, tetapi itu benar menurut penganutnya masing-masing. Jadi dia punya versi kebenaran tersendiri, tidak sama, ya, tidak bisa disamakan. Benar tidak agama itu benar bagi penganutnya, ya. Berbeda dalam kebenaran, tetapi sama di dalam hal kebaikan gitu. Oke, yang D, ikut serta dalam kegiatan keagamaan agamanya. Nah, yang D ini mencerminkan sikap toleransi malahan. Kenapa? Dengan cara Anda ikut kegiatan keagamaan Anda sendiri, itu sebenarnya sudah mencerminkan bahwa Anda mentoleransi kegiatan keagamaan orang lain. Yang E, mendiskusikan perbedaan agama dengan orang lain. Nah, yang ini ya, diskusi itu apa? Diskusi itu adalah proses untuk mencari solusi. Jadi untuk saling memahami, mengerti. Maka mendiskusikan perbedaan agama itu itu masuk ke dalam ranah toleransi. Nah, untuk saling menghargai dan menghormati, Anda harus mendiskusikan dahulu sehingga Anda tahu, oh,
perbedaannya seperti ini, persamaannya seperti ini, sehingga Anda bisa saling memahami perbedaan beragama itu ya. Jadi jawabannya yang merupakan bukan contoh sikap toleransi itu adalah yang C ya, ikut serta dalam kegiatan keagamaan agama orang lain. Yang nomor 2, berikut ini yang merupakan contoh sikap inklusif dalam beragama adalah titik-titik. A. Menganggap agamanya sendiri yang paling benar. B. Tidak mau bergaul dengan orang yang berbeda agama. C. Tidak mau mempelajari agama lain. D. Mau belajar tentang agama lain. E. Mau berdebat tentang perbedaan agama. Oke, C. Sikap inklusif. Nah, sebelum kita bahas dulu apakah yang kemudian dinamakan sikap inklusif itu. Jadi inklusif itu kalau dalam KBBI itu diartikan termasuk atau terhitung ya. Jadi kalau dia diartikan secara lebih luas lagi, jadi inklusif itu adalah usaha yang dilakukan seseorang untuk menempatkan dirinya ke dalam sudut pandang orang lain dalam memahami suatu hal atau masalah gitu ya. Itu yang dinamakan inklusif ya. Atau kalau seandainya sikap inklusif itu dapat diartikan ya sebagai cara pandang seseorang akan adanya sebuah perbedaan. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Yang A, menganggap agamanya sendiri yang paling benar. Nah, ini adalah sikap yang tidak mencerminkan sikap inklusif. Kenapa? Ya, Anda memang harus menganggap agama Anda itu benar, tetapi Anda juga harus menghormati kebenaran daripada agama yang lain. Ya, intinya agama itu benar bagi penganutnya masing-masing ya. Sehingga kita perlu menghargainya. Oke, yang B, tidak mau bergaul dengan orang yang berbeda agama. Nah, ini juga tidak mencerminkan ke dalam sikap inklusif. Kenapa? Ya, bagaimana Anda bisa tahu sudut pandang orang lain, sudut pandang agama orang lain, kalau Anda tidak mau bergaul, ini jelas tidak mencerminkan sikap inklusif. Yang C, tidak mau mempelajari agama lain. Nah, yang C ini juga tidak mencerminkan sikap inklusif. Ya, gimana Anda bisa memahami kalau Anda saja tidak mau mempelajari ya. Yang D, mau belajar tentang agama lain. Nah, ini mencerminkan sikap inklusif. Ya, yang E, mau berdebat tentang perbedaan agama. Nah, Anda harus bedakan antara berdebat dengan berdiskusi. Jadi berdebat itu adalah mempertahankan kebenaran masing-masing ya dengan segala cara berdebat itu. Tetapi kalau berdiskusi itu adalah proses memahami, mempelajari dan kemudian mencari solusi ya. Sehingga terbentuk titik temu ya. Itu berbeda ya, sehingga mau berdebat tentang perbedaan agama ini bukan merupakan sikap inklusif. Nah, berarti jawaban yang benar adalah yang D ya, mau belajar tentang agama lain. Nah, Anda tidak perlu khawatir, Anda belajar agama orang lain itu tidak akan kemudian mengurangi keyakinan di dalam diri Anda, tetapi bisa jadi itu malah nanti akan menambah keyakinan dalam diri Anda gitu ya. Kenapa? Ya karena Allah sendiri sudah memerintahkan kita untuk kemudian berpikir. Kenapa Anda perlu berpikir? Ya agar keimanan kita itu tidak kemudian keimanan yang kemudian taklid ya, hanya ikut-ikutan saja, tetapi keimanan yang kemudian memang didasari dari atas kesadaran, atas proses berpikir ya, seperti contoh Nabi Ibrahim ya, yang harus membuktikan dulu bahwa Tuhan itu benar ada atau tidak. Oke, yang selanjutnya nomor 3.
Berikut ini yang merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan kerukunan untuk umat beragama adalah titik-titik. A. Mengembangkan sikap fanatik sempit. B. Menyebarkan informasi yang tidak benar tentang agama lain. C. Tidak menghormati perbedaan agama. D. Ikut serta dalam kegiatan keagamaan agama lain. E. Saling memahami dan menghargai perbedaan agama. Oke, kita bahas ya. Jadi berikut ini yang merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan kerukunan umat beragama. Kita lihat yang A, mengembangkan sikap fanatik sempit. Nah, ini fanatik sempit, ingat ya, ada sempitnya nih ya. Nah, fanatik sempit ini jelas sesuatu yang tidak dibolehkan ya. Jadi fanatik sempit itu ya sikap fanatik terhadap pemikirannya sendiri gitu. Ya, walaupun kalau seandainya kita lihat fanatik itu juga diperlukan di dalam keyakinan kita ya, tetapi tidak kemudian untuk persoalan yang bersifat sosial. Maka kita juga harus bisa bahasanya memilah-milah gitu ya. Sehingga A ini mengembangkan sikap fanatik sempit ini nanti malah tidak termasuk ke dalam upaya untuk mewujudkan kerukunan umat beragama. Berarti yang A ini salah. Kemudian yang B, menyebarkan informasi yang tidak benar tentang agama lain. Apalagi yang ini B ini jelas salah. Kenapa ini bisa terjadi pertikaian ya, konflik macam-macam malah ini ya. Kemudian yang C, tidak menghormati perbedaan agama. Ini juga jelas salah. Anda itu tidak hidup sendiri, tetapi kita itu hidup itu adalah ya dengan berbagai macam orang, dengan berbagai sesuatu yang berbeda-beda. Bahkan seandainya satu agama sendiri pun itu juga berbeda-beda, nggak perlu ke agama lain. Bahkan satu agama saja faktanya itu memiliki pendapat yang berbeda-beda ya. Yang D, ikut serta dalam kegiatan keagamaan agama lain ya. Nah, yang D ini juga sesuatu yang salah ya. Ingat bahwa dengan cara Anda beribadah ya sesuai dengan tuntunan agama Anda itu juga mencerminkan sikap menghormati, menghargai agama orang lain. Yang E, saling memahami dan menghargai perbedaan agama. Nah, jawabannya adalah yang E ya, saling memahami dan menghargai perbedaan agama. Ini nanti dia bisa mewujudkan kerukunan umat beragama. Jadi jawabannya yang E. Nomor 4. Berikut ini yang merupakan salah satu dampak positif dari kerukunan umat beragama adalah titik-titik. A. Terjadinya konflik antar umat beragama. B. Terciptanya suasana yang tidak nyaman. C. Terhambatnya pembangunan nasional. D. Meningkatnya rasa persatuan dan kesatuan bangsa. E. Menurunnya rasa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ingat yang ditanyakan adalah salah satu dampak positif dari kerukunan umat beragama. Kita lihat yang jawaban A, terjadinya konflik ya. Kalau konflik jelas itu adalah sesuatu yang sifatnya negatif ya. Antara umat beragama ini jelas sesuatu yang negatif. Jadi yang A ini adalah pilihan yang salah. Yang B, terciptanya suasana yang tidak nyaman. Ini juga sesuatu yang sifatnya negatif. Ini juga salah. Yang C, terhambatnya pembangunan nasional. Ini juga sesuatu yang sifatnya negatif. Ini juga salah. Yang D, meningkatnya rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, D ini jawaban yang benar ya. Kita lihat dulu yang E, menurunnya rasa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ya, ini sesuatu yang salah. Yang D ini yang benar adalah yang D ya. Jadi salah satu dampak positif dari kerukunan umat beragama itu adalah D ya, meningkatnya rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Yang jelas Anda harus ingat bahwa moderasi beragama itu sebenarnya inginnya itu adalah kita itu bisa memahami, menghargai perbedaan pendapat antar agama ya. Apalagi Allah itu sudah mengemukakan ya, bahkan bahwa manusia itu diciptakan bersuku-suku, berbangsa-bangsa,
berbeda-beda itu untuk kemudian saling mengenal. Artinya mengenal ya memahami macam-macam itu ya, tidak hanya kenalan saja, tetapi maksudnya adalah memahami, menerima segala perbedaan itu ya. Oke, nomor 5. Berikut ini merupakan salah satu peran pemerintah dalam mewujudkan kerukunan umat beragama adalah titik-titik. A. Memberikan kebebasan beragama. B. Menyebarkan informasi yang tidak benar tentang agama lain. C. Tidak menghormati perbedaan agama. D. Ikut serta dalam kegiatan keagamaan agama lain. E. Saling memahami dan menghargai perbedaan agama. Oke, ingat ini adalah peran pemerintah ya. Jadi kita harus memfungsikan diri sebagai pemerintah. Apa yang harus dilakukan pemerintah dalam hal mewujudkan kerukunan umat beragama? Yang A, kita lihat memberikan kebebasan beragama. Nah, ini adalah yang A ini adalah tugas daripada pemerintah ya, atau peran pemerintah. Kenapa ya? Sebenarnya bisa memberikan kebebasan beragama itu adalah pemerintah yang melalui undang-undang itu, kemudian pemerintah menjalankannya ya dengan cara apa? Dengan tidak memaksa Anda masuk ke dalam satu agama yang lain ya, agama satu atau agama yang kemudian diinginkan pemerintah. Enggak, tetapi dia memberikan kebebasan bahwa Anda boleh memeluk agama masing-masing ya. Apalagi kalau di Islam itu sudah cukup jelas ya. Lakum dinukum walidin. Jadi bagi kamu ya agamamu ya, bagi saya ya agama saya gitu ya, bagi kami ya agama kami. Itu tidak, itu sudah sangat jelas sekali. Kemudian B. Menyebarkan informasi yang tidak benar tentang agama lain. Nah, ini jelas sesuatu yang sikapnya salah nih. Kalau sampai pemerintah seperti ini, wah ngacau negara ini ya. Yang C. Tidak menghormati perbedaan agama. Ini juga sesuatu yang salah ya. Ini jelas bukan ya, tidak menghormati perbedaan agama. Yang D. Ikut serta dalam kegiatan keagamaan agama lain. Ini juga bukan pemeran pemerintah, apalagi pemerintah itu sebenarnya lembaga ya, dia tidak punya agama pemerintah itu ya, kecuali mungkin pemerintah yang sifatnya adalah dengan undang-undang yang sifatnya Islam ya, syariat Islam ya, itu mungkin dia punya agama pemerintahannya itu. Tapi kalau pemerintah kita itu dia adalah pemerintah itu ya lembaga, artinya apa ya, dia tidak membela satu agama ya, tetapi dia itu memberikan kebebasan beragama. Yang E, saling memahami dan menghargai perbedaan agama. Yang E ini benar, tetapi ini bukan peran pemerintah ya. Kenapa? Ini sebenarnya lebih kepada peran masyarakat. Jadi saling memahami dan menghargai perbedaan agama ini adalah peran masyarakat. Kalau peran daripada pemerintah itu tadi dia memberikan kebebasan beragama bagi seluruh penduduknya, bagi seluruh masyarakat. Oke. Jadi jawaban yang benar itu adalah yang A. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan di dalam pembahasan, di dalam kata-kata yang kurang pas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika teman-teman punya jawaban lain selain jawaban yang kemudian saya kemukakan, Anda boleh menuliskan dalam kolom komentar, nanti sebagai bahan juga bagi saya untuk belajar ya, karena kita perlu untuk terus belajar ya. Ingat bahwa belajar itu ya dari kandungan sampai kemudian masuk ke dalam liang lahat itu kita harus tetap belajar. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.